Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan mempresentasikan materi mengenai keterampilan pokok dalam belajar pada mata kuliah BK Belajar dengan dosen pengampu Bu Arina Fitriana. Sebelumnya, terlebih dahulu izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan pertama, Mbak Yeni Indri Anggraini dengan NIM 04. 2. Saya sendiri, Anjeli Ratnasari dengan NIM 23. Selanjutnya, Mbak Yeni Hidayah dengan NIM 30. Baik, materi pertama yang akan kami sampaikan adalah definisi keterampilan pokok dalam belajar. Keterampilan merupakan kecakapan untuk melakukan tugas tertentu yang dimiliki seseorang yang diperoleh dengan cara berlatih terus-menerus. Karena keterampilan tidak datang sendiri secara otomatis, melainkan sengaja diprogramkan melalui latihan terus-menerus. Jika dikaitkan dengan makna belajar di atas, keterampilan belajar adalah keahlian yang didapat atau acquired skill oleh seorang individu melalui proses latihan yang kontinu dan mencakup aspek optimalisasi cara-cara belajar baik dalam domain kognitif, afektif maupun psikomotor. Berikut ini merupakan lanjutan dari definisi keterampilan pokok dalam belajar. Dari penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa keterampilan belajar adalah suatu sistem, metode, dan teknik yang baik dikuasai oleh siswa tentang materi pengetahuan atau materi belajar yang disampaikan oleh guru secara tangkas, efektif, dan efisien, yang tentunya keterampilan belajar tersebut harus dilatihkan, sehingga siswa menjadi terampil dalam menjalani pembelajaran di sekolah. Berikut ini merupakan aspek-aspek keterampilan belajar. Menurut pendapat ini adalah merupakan keterampilan dan kompetensi siswa untuk yang pertama, mengumpulkan gagasan dan informasi baru. Kemampuan ini diperoleh melalui keterampilan mendengarkan dan membaca. Yang kedua, mencatat apa yang hendak diperoleh. Keterampilan ini didapat melalui keterampilan mencatat, membuat outline, dan membuat kesimpulan. Dan yang ketiga, meningkatkan pemahaman. Keterampilan ini diperoleh melalui sintesa materi dan membuat hubungan dengan pelajaran sebelumnya. 4. Mengorganisasi materi. Keterampilan ini didapat dengan membuat outline, membuat bagan, menulis, dan mencatat. 5. Mengingat. Keterampilan ini dapat dilakukan melalui organisasi memori dan menyampaikan kembali. 6. Keterampilan menggunakan informasi dan ide-ide baru. Keterampilan ini didapat melalui keterampilan membuat laporan dan keterampilan melakukan tes atau ujian. Keterampilan-keterampilan tersebut merupakan metode dan teknik dalam memahami materi pelajaran. Oleh karena itu perlu dilatihkan secara terstruktur kepada siswa di sekolah. Bentuk-bentuk keterampilan belajar. 1. Keterampilan dalam menjalani proses belajar mengajar. 2. Keterampilan dalam mengingat, konsentrasi, dan ketahanan dalam belajar. 3. Keterampilan dalam meningkatkan kemampuan membaca. 4. Keterampilan dalam penyusunan dan penyelesaian tugas-tugas. 5. Keterampilan belajar sesuai dengan jurusan yang ditempati. 6. Keterampilan dalam mengikuti ujian. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Anjeli selaku moderator.